Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 9, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pasti, semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan seperti ini dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oke, baik teman-teman, sebelum saya mengirim materi, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik adik-adik sekalian, kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran fikih. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai ketentuan menyembelih binatang. Materi yang akan kita bahas ada 6 poin. Yang pertama tentang pengertian penyembelihan, yang kedua tentang tujuan penyembelihan, yang ketiga syarat-syarat penyembelihan, yang keempat sunat penyembelihan hewan, yang kelima adab dalam penyembelihan hewan, dan yang terakhir cara penyembelihan hewan. Oke adik-adik sekalian, poin pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian penyembelihan. Oke, dari adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa itu penyembelihan? Ya, jawabannya bagus sekali. Penyembelihan itu dalam istilah fikih disebut dengan al-zakah, yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah al-zakah itu untuk sembelihan karena dengan menyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal dimakan. Jika hewan tidak disembelih terlebih dahulu, maka hewan tersebut tidak dapat dimakan atau tidak halal dimakan. Hewan itu ada yang halal dimakan dan ada juga yang haram dimakan. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ada hal-hal yang tidak boleh kita makan atau hal-hal yang haram dimakan oleh kita. Boleh kalian buka di Quran kalian masing-masing. Sudah dibuka? Ya, dapat disimpulkan dari bahwa dari surat Al-Maidah tersebut ada 10 makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita. Di antaranya makanan yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Yang kelima, daging hewan yang tercekik. Yang keenam, hewan yang dipukul. Yang ketujuh, hewan yang jatuh. Yang kedelapan, hewan yang ditunduk. Yang kesembilan, hewan yang telah dimakan oleh binatang buas. Dan yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Oke adik-adik sekalian, poin yang kedua yaitu tujuan penyembelihan. Nah, tujuan penyembelihan itu untuk membedakan apakah hewan yang telah mati itu halal dimakan atau haram dimakan. Hewan yang disembelih dengan ketentuan syara atau hukum agama itu akan halal dimakan oleh kita. Dan tetapi hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka daging tersebut tidak halal dimakan oleh kita. Poin yang ketiga yaitu syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, syarat-syarat orang yang menyembelih, yaitu di dalam kitab Bidayatul Mujahid karya Ilmu Rusyid disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat berakal sehat, dan yang terakhir tidak menyia-nyiakan sholat. Nah sekarang yang kedua, syarat-syarat hewan yang disembelih, yaitu masih dalam keadaan hidup, dan yang kedua hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, syarat alat penyembelih hewan. Rasulullah SAW bersabda bahwa apa saja yang mengalirkan darah selain kuku dan tulang adalah boleh untuk menyembelih. Para ulama menyimpulkan alat untuk menyembelih hewan adalah alatnya tajam, dan yang kedua terbuat dari besi, baja, batu, dan lain sebagainya. Sekarang poin yang keempat yaitu sunnah dalam penyembelihan hewan. Ada hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih hewan, yaitu yang pertama menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita menyembelih
si hewan tersebut disunatkan menghadap kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih itu sampai mati. Yang keempat, alat yang digunakan itu tajam dan tidak boleh tumpul. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan. Sekarang kita bahas poin yang kelima, yaitu adab dalam penyembelihan hewan. Ada 7 adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, berlaku ihsan, artinya memperlakukan dengan baik. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keenam, mengucapkan Allahu Akbar. Dan yang terakhir, membaca sholawat Nabi. Sekarang kita bahas poin yang terakhir, yaitu cara penyembelihan hewan. Nah, cara menyembelih itu bisa kita gunakan berbagai cara, seperti hewan tersebut dicekik, dipukul, ditembak, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam syariat Islam, mematikan hewan diatur caranya, yakni dengan menyembelih pada bagian leher depan. Penyembelihan ini dimaksudkan untuk memotong 3 saluran pada leher bagian depan, yaitu saluran makanan, seluruh napas, dan 2 saluran pembuluh darah. Ada 2 cara menyembelih hewan, yaitu dengan cara syariat Islam dan cara mekanik atau elektrik. Oke, adik-adik sekalian, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Coba kalian jawab pertanyaan dari saya ya. Yang pertama, coba kalian sebutkan apa sih pengertian dari penyembelihan. Jawabannya? Ya, kamu tepat sekali menjawabnya. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sebutkan syarat-syarat orang yang menyembelih binatang. Ya, kamu betul sekali. Ada 5 syarat orang yang menyembelih binatang. Yang pertama, Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal sehat. Dan yang terakhir, tidak menyia-nyiakan sholat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Coba kalian sebutkan Quran surat keberapa yang menjelaskan tentang hal-hal atau hal-hal makanan yang yang haram kita makan. Ya, bagus sekali. Jawabannya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oke adik-adik sekalian, materi kali ini dicukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kalian dan semoga kalian paham dengan materi yang telah saya ajarkan tadi. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, karena dengan menjaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa secepatnya sekolah bertatap muka secara langsung. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan atau dengan membacakan doa majelis talim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.